Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam di utara Semenanjung Malaysia. Buat masa ini saya tinggal di Johor, di Kluang. Jadi selamat menyertai program saya. Seperti kita sedia maklum, saya sedang memuat naik buku ini. Buku saya yang kedua, di mana semuanya grammar, tidak ada latihan yang lain, pelbagai jenis grammar. Jadi kesemuanya, jikalau kita melihat kandungannya, kesemuanya ada 40 bab. Semua ke-40 bab ini semua berlainan. Grammar memang, tetapi dengan tajuk-tajuk yang berlainan, jenis-jenis grammar yang berlainan. Jadi sebenarnya kalau kita cakap komplit, lengkap grammar, mungkin pun tidak lebih daripada 50 bab. Dan buku saya ini pun sudah 40 bab. Jadi saya boleh katakan dikira lengkap jugalah, hampir lengkap. Hanya mungkin tahapnya tidak begitu tinggi, sebab buku ini hanya buku yang kedua. Saya tidak boleh keluarkan soalan yang terlalu susah. So kita mesti fikir level 1, tahap 1 itu untuk basic. Jadi yang kedua itu memang ada susah sedikit, mencabar sedikit, tetapi tidak sehingga terlalu susah. Kita mesti step by step lah, langkah demi langkah. Semakin naik tarafnya atau tahapnya, tetapi tak boleh seterus. Tidak boleh dari tahap 1 terus lompat jauh-jauh tapi dikatakan tahap yang kedua. Tidak adil untuk orang yang ingin mempelajari grammar secara perlahan-lahan ataupun secara tahap demi tahap, begitulah. Jadi buku ini, buku kedua, tidak senang juga. Kalau kita cakap senang, tapi tidak susah juga lah. Dia lebih susah sedikit daripada tahap yang pertama, tahap 1. Dan keistimewaan buku ini adalah ia diterbitkan dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris, bahagian penerangan. Dari bab 1 sampai ke bab 40, ada 40 penerangan tentang jenis-jenis grammar yang dibuat dalam dua bahasa. Tetapi latihannya mesti dalam bahasa Inggris, sebab buku ini buku grammar bahasa Inggris. Okay? So buku ini ada 40 bab dan memang kita sudah sampai ke bab ke-31 dan video ini terakhir bab ke-31. Selepas ini kita ke bab ke-32. Jadi tinggal kalau kira hari ini atau sekarang kita ada 9 bab lagi, sudah habis. Setiap soalan, setiap muka surat, setiap bab telah saya memuat naik dalam channel saya. Jadi kita masih di sini comparison of adjectives. Jadi English dia berlainan. Kalau bahasa Melayu mungkin kita cakap tinggi, lebih tinggi daripada, paling tinggi. Perkataannya masih tinggi, hanya di depan kita tambah lebih tinggi, kemudian belakang daripada, kemudian paling tinggi, begitu. Tapi tinggi itu masih tinggi. Tetapi untuk bahasa Inggris dia tukar perkataannya. Perkataan itu dia tambah ER, contohnya taller, tambah EST, contohnya tallest, ataupun dia tambah more beautiful belakang than, the most beautiful, begitu. Okay? So lain bahasa ada lain nahunya. So sebab kita sedang belajar bahasa Inggris, maka kita mesti belajar nahu bahasa Inggris. Okay? So saya pun sudah sampai ke bab yang terakhir. Bukan bab yang terakhir, latihan yang terakhir, bab 31. Okay? Comparison of adjectives. Maksudnya adjective bahagian
perbandingan. Bandingan antara dua, antara tiga, atau tidak banding dengan apa-apa atau siapa-siapa. Oke? Seperti kita sedia maklum. Adjectives adalah kata sifat nama. Jadi ia menggambarkan nama. Maksudnya orang, binatang, benda, tempat, ataupun situasi. 5. Jadi kita menggambarkan orang, contohnya tinggi, contohnya bijak, oke? Binatang, contohnya comel ataupun garang. Benda, contohnya panjang, oke? Contohnya tali yang panjang itu memang adjektif, sifat nama yang menggambarkan nama. Ataupun tempat, luas ataupun indah. Dan situasi, contohnya bising, contohnya senyap, begitulah. So ia menggambarkan nama orang, binatang, benda, tempat ataupun situasi. So kita pun sudah sampai di sini. Kesemuanya 14 soalan dan kita sudah siap, sudah habis comparison of adjectives. So saya baca, kita dengar. Jikalau kamu mempunyai buku, sila buka ke muka surat 84. Muka surat yang terakhir untuk comparison of adjectives. Number 1. A knife is more useful than a fork. Tengok, more. Diberi perkataan more, diberi perkataan than, maka jawabannya ialah more useful than. Bandingan antara dua. So kita boleh lihat di sini. Saya pernah beritahu kalian bahawa jikalau ada full, maka walaupun sebutannya dua suku kata, useful, jawapan selamat kita tulis more ataupun the most, ataupun less, antonim ataupun perkataan berlawan. Useful berguna, useless tidak berguna. Jadi tidak kira useful atau useless, LESS, kita ingatlah selamat kita gunakan more ataupun most. Selamat maksudnya tidak salah. Oke? Number 2. This fishing village is as peaceful as our hometown. Diberi SS. So tidak ada bandingan. Maksudnya seperti. Jadi peaceful maksudnya aman. Sama lah ini senang sedikit sebab ada FUL full. Kalau ada less, LESS, jawabannya tetap kita gunakan more ataupun most. Number 8. Kenapa jawabannya sama ya? Oh, painful. So ini bukan peaceful tetapi painful. Sorry ya. So ayatnya, it was the most painful experience for us. The diberi, jadi senang lah. Kalau the diberi maksudnya tahap yang tertinggi, superlative degree. Oke, bandingan di antara 3 ke atas. Lebih daripada 3. Jadi the, kita tambah most. Ada full di sini, jadi kita tahulah more ataupun most. Oleh kerana diberi the, maka jawapan most painful. Number 4. Life in the countryside is really pleasant. Saya pernah tulis contoh kalau ada very, really, truly, ataupun not very, ataupun not, bukan not, is not, are not, was not, were not, ataupun am not, ataupun am is, are, was, were. Jawabannya gunakan adjective dasar. Maksudnya tidak ditambah apa-apa. Oke? So, sebutan ini pleasant. Pleasant. Yang A itu tidak ada bunyi.
Saya pernah dengar ada orang cakap pleasant sebab dia tengok EA kan, tapi A itu tidak ada sebutan. Kita hanya cakap pleasant. Sebutan sangat penting. Sebutan sangat penting. Ia mempengaruhi nahu. Terutama adjective, ya, tetapi terutama articles. Articles a and the. Memang sebutan itu sangat penting. Dan number 5, Mia is the most polite girl in her class. Ada the sudah, jadi kita hanya tambah most polite. Untuk polite, sebelum ini saya pernah memberi penerangan dan latihan. Untuk polite, 2 suku kata. Kita tidak cakap politer, politest. Kita tambah more ataupun most untuk polite. So, the most polite. Why the most polite? Sebab the sudah diberi. Lagipun di belakangnya in her class, dalam kelasnya. Jadi, satu bilik kelas, pelajar-pelajar di dalam kelas itu pasti lebih daripada 3 orang. Jadi, kita mesti gunakan superlative degree. Maksudnya, sama ada EST di belakang, contohnya tallest ataupun most polite seperti ini. Okay? Number 6. There is not much milk in the glass. Am, is, are, was, were. Sama ada not atau tidak ada, tidak penting. Jawapannya kekal. Gunakan adjective dasar yang original. Okay? Jadi diberi perkataan mas, kita gunakan mas juga. Number 7. Hasan has more marbles than his brother. Ada than di sini. Jadi many becomes more. Kalau paling, the most. Okay? Marbles ialah guli-guli. Number 8. Zaki's house is the farthest away from our school. Ataupun the furthest away. Jadi far, F-A-R. Lebih jauh, farther. Paling jauh, farthest. Tapi boleh juga jauh, far. Lebih jauh daripada further. A tukar ke U. Paling jauh, furthest. Okay, tiada masalah. Number 9. This rambutan is sweeter than that rambutan. Bandingan antara 2. Ini sebenarnya satu suku kata, sweet. Jadi, kalau satu suku kata, kita hanya tambah ER untuk 2, EST untuk 3. Sebutan sangat penting. Kalau kita tahu sebutan, ini satu suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata, maka kita tahulah. Number 10. Budin is the tallest person in his family. Sudah diberi the. Satu suku kata tall. Jadi superlative degree, tahap tertinggi, tambah EST. Okay, the tallest, paling tinggi. Number 11. The blue sweater is as thick as the green one. Hadapan ada S, belakang ada S. Memang jawapan kita kekal. Maksudnya kita gunakan adjective dasar yang original. Jangan tambah ER, jangan tambah EST. Okay? Number 12. That is the ugliest monster in the storybook. The. Kalau ada the, original word ugly, U-G-L-Y. So, ugly, uglier than the ugliest. So, why kita buang? Tukar ke IER, tukar ke IEST. Okay? Number 13. The weather yesterday was the warmest in this week. Ada the diberi. Jadi kalau the diberi, maksudnya jawapan kita gunakan superlative degree, tahap tertinggi. Jadi tambah EST. Warm, warmer than the warmest. Panaslah maksudnya. Dan terakhir, my grandmother is weaker than my mother. Ini satu sebutan sahaja, weak. Jadi tambah ER sebab ada than. Ini satu sebutan juga, warm tambah ER tambah EST. Kalau 2 sebutan, maksudnya 2 suku kata, memang ada susah sedikit sebab dia ada 2 kategori.
Satu itu tambah ER, EST. Satu kategori lagi gunakan the, more than ataupun the most. Dan mungkin di antara kalian yang berasa macam, bagaimana saya tahu sama ada gunakan ER, IER atau more than. Saya tidak dapat membekalkan jawaban sebab ini sudah ditetapkan dalam grammar. Senarainya memang ada. Kalau warm mesti menjadi warmer, mesti jadi warmest. Jadi tidak ada cara seperti bagaimana saya tahu ini ER, EST. Kita kena rujuk kepada senarai yang telah ditetapkan. Tetapi ada juga sedikit, contohnya kalau ia ada satu sebutan, satu suku kata, maka senang. Tambah ER kalau bandingan antara 2, tambah EST kalau bandingan antara 3 ke atas. Tetapi kalau 2 sebutan, wah susah, mencabar. Sebab seperti saya sebut tadi ya, polite kita boleh gunakan more polite than the most polite. Polite 2 sebutan, atau painful 2 sebutan, atau peaceful 2 sebutan. Yang ini kita gunakan more than ataupun the most. Oke? Tapi kan ini pun 2 sebutan juga. Ugly, original word is ugly, 2 sebutan. Tapi kita hanya buang Y dan tukar ke IER, IEST. Maksudnya bukan gunakan more, bukan gunakan most. Oke? So yang 2 suku kata itu amat mencabar. Tapi kalau 3 sebutan, beautiful, ataupun wonderful, ataupun expensive, ataupun important, 3 sebutan, 3 suku kata, maka itu senang. Kita tambah more, tambah most. Itu tetap begitu. Dan kalau 2 sebutan, 2 suku kata, belakangnya ada FUL, full, ataupun perkataan berlawan full, contohnya painful, painless, LESS. Itu saya boleh cakap pastilah kita gunakan more, kita gunakan most. Dan kalau 4 suku kata, contohnya comfortable, selesa, itu tetap more, most. Jadi 3, 4 kita gunakan more than the most. Kalau satu suku kata tambah ER tambah EST. Kalau perkataan itu ada Y, kita buang Y dan tukar ke IER, IEST. Kalau 3 suku kata tetaplah gunakan more than the most. 4 suku kata sama juga, more than the most. Ada FUL, LESS sama juga, more than the most. So hanya ada beberapa, bukan beberapa, 2 suku kata itu ada 2 kumpulan. Oke, satu itu tambah ER atau IER, IEST atau EST. Lagi satu kumpulan gunakan more than the most. Begitu. Oke, jadi yang satu suku kata senang tambah ER tambah EST. Kalau ada Y tukar ke IER, IEST. Kalau 2 suku kata susah sedikit. Karena kita mesti rujuk kepada senarai yang diberi. Gunakan komputer atau handphone, tulis perkataan comparison of adjectives, senarainya terus keluar, senang. Oke, tapi kalau 3 suku kata, 4 suku kata, dan kalau ada perkataan full, FUL ataupun less, itu tetaplah gunakan more than the most. Oke, dengan ini saya secara rasmi habis comparison of adjectives dan kita akan beralih ke bab ke-32 yaitu adverbs. Oke, seperti biasa, kalau ingin membeli buku saya, WhatsApp kepada saya. Kalau ingin belajar pertuturan atau lisan, sila ke TikTok ataupun Instagram saya. Oke, jadi sampai sini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di bab yang seterusnya, bab ke-32. Kalau kita sudah sampai ke bab ke-32, maka tinggal 8 bab lagi buku ini habis. Oke, so sekian, terima kasih.